SCN-58 bertemu sahabat lama. Seperti biasa kegiatan siang di pesantren adalah mengantri jatah makan, namun tidak dengan Denis yang dilayani oleh keluarga Ustadz Hamzah secara langsung, bukan karena apa-apa, kembali lagi hal itu dilakukan Ustadz Hamzah adalah karena Denis datang sebagai seorang tamu. Namun khusus untuk siang ini Denis meminta pada Ustadz Hamzah untuk tidak mengiriminya makan siang, karena Denis ingin berbaur dengan para santri, untuk ikut mengantri makanan, dan makan siang bersama dengan santri dengan duduk bersila di aula besar pesantren. Aula multifungsi yang dipergunakan tidak hanya untuk makan, namun juga dipergunakan untuk kelas umum dan pertemuan kajian seluruh santri. Pengalaman baru yang sepertinya cukup menarik bagi Denis, dan sayang untuk dia lewatkan, makan bersama, menggunakan tangan, dan duduk bersila di lantai, sangat unik bagi Denis. Berbicara banyak hal dengan para santri, tak jarang Denis menemukan yang seperti dirinya, seorang anak yatim piatu, yang bahkan di sini adalah karena ditampung oleh Ustadz Hamzah. Perbedaannya hanyalah pada Denis kecil yang tinggal di panti asuhan dan tidak mengenal siapa orang tuanya. Setelah kegiatan makan siang, para santri diberi waktu untuk beristirahat, ada beberapa yang tidur siang, ada juga yang izin keluar pesantren untuk membeli beberapa keperluan, ada juga yang hanya duduk dan saling berbincang, menunggu waktu datangnya kelas sore. Setelah selesai dengan makan siangnya, Denis memilih berjalan-jalan di area pesantren yang belum sempat dia jelajahi. Sampai di belakang asrama putra nyatanya ada banyak kolam ikan patin dan nila, suasana sangat ramai dengan ada beberapa santri yang berada di sana. Denis mendekat, untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan para santri dan beberapa ustadz di sana. Panen ikan, gumam Denis. Nak Denis, suara Ustadz Hamzah yang melambaikan tangan padanya. Dengan sedikit berlari Denis menghampiri Ustadz Hamzah, dan benar saja mereka tengah memanen ikan-ikan yang dirasa sudah siap panen. Wah, seru sekali Pak, ucap Denis dengan senyum manis di wajahnya. Nak Denis mau coba, tanya Ustadz Hamzah, dan Denis menjawabnya dengan anggukan kepala. Denis memang telah sembuh dari luka pasca sunat sebelumnya, hanya butuh waktu 4 hari untuk penyembuhan, jadi saat ini sudah merasa biasa dengan kegiatan kasar yang ingin dia lakukan. Denis pun segera menyingsingkan lengan baju dan celananya, kemudian mengikuti para santri masuk ke dalam kolam ikan yang sudah dikuras airnya, hingga hanya menyisakan air sebatas mata kaki. Terlihat dari kejauhan Nisa bersama dengan beberapa santriwati membawa termos ais dan beberapa makanan. Abi, Nisa letakkan di sini minumannya, ucap Nisa dengan suara sedikit berteriak. Ustadz Hamzah pun menjawab dengan anggukan kepala, karena memang jarak mereka sedikit jauh. Tanpa sengaja Nisa pun menatap Denis yang berdiri tepat di samping sang Abi, seketika Nisa mengulas sebuah senyum manis di wajah cantiknya. Astagfirullah, Nisa, ucap Nisa sendiri, yang menyesali perbuatannya. Awas Mas Denis, teriakan seorang santri yang membawa satu krat berisi ikan hasil tangkapan. Brak, bruk, terlihat Denis dan beberapa santri jatuh berguling di lantai kolam, karena tabrakan beruntun antara Denis dan krat berisi ikan tersebut. Maaf Mas Denis, saya nggak sengaja, ucap salah satu santri tersebut. Melihat raut wajah takut dari sang santri membuat Denis merasa kasihan. Hei, tidak masalah, saya juga baik-baik saja, ucap Denis ramah. Hanya saja sepertinya saya sudah seperti belut, ucap Denis lagi. Suara gelak tawa para santri yang terdengar nyaring, ketika Denis dengan santainya mencela dirinya sendiri yang terjatuh dalam kolam yang ada sedikit lumpur di sana, dan karena hal itu membuat sekujur tubuhnya bahkan sampai ke bagian wajah tampannya penuh dengan lumpur. Sementara dari jarak yang lumayan jauh Nisa mengamati kegiatan abinya, para santri, dan juga Denis yang sedang berselimut lumpur, terlihat Nisa yang terkekeh kecil melihat Denis yang menurutnya sangat lucu. Nisa, panggil Umi Zahra yang tidak lain merupakan istri dari Ustadz Hamzah dan merupakan ibu kandung dari Nisa dan dua saudaranya. Iya Umi, jawab Nisa dengan sopan. Ada Ira, baru saja datang, ucap Umi Zahra. Ira, benarkah, jawab Nisa kegirangan. Saking senangnya sang sahabat berkunjung, hal itu membuat Nisa sampai melonjak karena rasa bahagia. Segera Nisa berlari ke rumah utama untuk menemui sang sahabat. Masya Allah Ira, ucap Nisa penuh semangat dan wajah berbinar memeluk sang sahabat, yang dianggap sudah seperti saudara sendiri. Mahira Altafun Nisa, panggil Nisa dengan suara kencang, kemudian menghambur seraya memeluk dan mencium sang sahabat. Ya, benar saja sahabat dari Nisa merupakan Mahira atau Mahira Altafun Nisa yang merupakan kakak dari Maryam. Mahira pun membalas pelukan sang sahabat dengan sangat erat, bahkan keduanya sampai melompat-lompat dengan posisi yang masih berpelukan, seperti anak TK yang bahagia karena bertemu dengan teman-temannya. Masya Allah Ira, kamu cantik sekali dengan, ucap Nisa menggantung. Alhamdulillah Nis, aku banyak belajar dari Maryam, dan salah satunya juga berkat dirimu, ucap Mahira dengan tersenyum. Alhamdulillah, semoga istiqomah Ra, demi Allah aku sangat bahagia melihat Mahiraku yang sekarang, kamu sangat cantik, puji Nisa pada sosok Mahira. Ini berkat dirimu juga Nis, kamu yang selalu memotivasiku, meski dirimu berada di tempat yang jauh, tukas Mahira. Aku langsung minta izin pada Abi untuk menemuimu, setelah Abi bilang kamu sudah pulang dari Kairo, ucap Mahira dengan antusias. Nisa hanya tersenyum mendengar penuturan dari Mahira. Lalu, kenapa kau tidak memberiku kabar kalau akan kembali ke Indonesia, kau itu jahat sekali Nis. Ucap Mahira dengan mengerucutkan bibir. Nisa hanya terkekeh melihat sahabatnya yang merajuk. Bukan begitu Ra, sejujurnya aku ingin memberi kejutan kepadamu, aku yang justru ingin menemuimu, malah kamu yang datang duluan, ucap Nisa memberikan penjelasan. Tapi kau tenang saja kita akan sering bertemu, ucap Nisa. Benarkah? Sergah Mahira. Nisa menganggukkan kepala.
Aku sudah menyelesaikan pendidikan Kura, dan insya Allah aku akan di sini untuk mengajar para santri, ucap Nisa. Wah, benarkah? Tanya Mahira dengan wajah berbinar. Nisa pun menganggukkan kepala dengan mengulas senyum di wajahnya. Nisa merupakan teman semasa SD dan SMP Mahira, keduanya berteman sangat akrab hingga saat SMA mereka berpisah karena Nisa pergi untuk mondok sekaligus sekolah formal, dan pada saat lulus SMA pun keduanya harus berpisah lagi lantaran Nisa mendapatkan kesempatan belajar di Kairo, Mesir untuk program beasiswa. Sudah sangat wajar keduanya saling merindukan, pasalnya setelah menyelesaikan pendidikan strata 1 Nisa harus kembali ke Kairo lagi, untuk menyelesaikan program pasca sarjana juga di sana. Sampai pada saat ini Nisa baru saja kembali dari Kairo. Selain cantik dan baik hati, Nisa merupakan sosok yang periang dan sangat humble. Selain karena memiliki nama yang sama yaitu Nisa atau Nisa pada nama akhir Mahira, mereka memang telah akrab sejak kecil. Pokoknya kau harus menginap malam ini, paksa Nisa pada Mahira. Kok gitu sih, jawab Mahira seolah akan marah, namun dengan mulut cekikikan. Aku sekarang membantu mengelola pabrik Nis, jadi nggak bisa ninggalin gitu aja, jawab Mahira kemudian, dengan suara lembut. Aku tidak mau tahu, pokoknya harus. Paksa Nisa lagi. Mendengar ucapan sang sahabat yang sudah tidak bisa dibantah membuat Mahira hanya bisa mengalah. Okelah nanti aku izin dulu sama Abi, ucap Mahira. Nisa pun tersenyum puas mendengar jawaban sang sahabat. Keduanya berbincang di dalam kabar, bernostalgia dengan cerita masa kecil dan saling berbagi pengalaman antara keduanya. Apa kamu tidak ada rencana untuk menikah Nis? Tanya Mahira di sela-sela obrolan keduanya. Nisa terlihat menarik nafas dan menghembuskan perlahan. Nisa sih nurut Abi aja, lagian juga Nisa sendiri nggak ada calon, jawab Nisa dengan suara tidak kalah lembut. Mahira menganggukkan kepala tanda mengerti. Kalau kamu sendiri, tanya Nisa balik. Mahira hanya mengangkat bahunya, menatap lekat sang sahabat yang sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Apa ada laki-laki yang mau menerimaku dan masa laluku dengan ikhlas Nis? Ucap Mahira dengan wajah tertunduk. Kalaupun ada laki kali yang menerimaku, apakah orang tuanya juga akan menerimaku dan masa laluku? Tukas Mahira lagi. Nisa pun mampu merasakan kesedihan yang dirasakan dan dialami oleh sahabatnya, namun Nisa pun tidak dapat berbuat lebih, hanya mampu mengelus bahu Mahira untuk sekedar memberinya semangat dan menguatkan hatinya. Bahkan aku juga kadang merasa sedih Nis dengan pandangan orang terhadap diriku, ucap Mahira. Aku hanya berusaha menjadi lebih baik, hijrah dari masa laluku, tapi masih ada juga orang yang menganggapku jika ini hanyalah kedok, ucap Mahira dengan mata berembun. Seketika Nisa memeluk sang sahabat erat, menguatkan hatinya. Kamu berhak bahagia Ra, dan kebahagiaan itu terletak dalam jiwa, bukan harga, ataupun apa orang kata. Ucap Nisa dengan suara lembut dan usapan pada bahu Mahira. Ra, satu hal lagi yang ingin aku sampaikan padamu, ucap Nisa. Kita hidup di zaman di mana orang lain menilai kita tanpa tahu kita yang sebenarnya, maka belajarlah menjadi pemaaf, berhentilah menjadi pembenci, dan teruslah belajar memperbaiki diri. Jadilah versi terbaik dalam dirimu sendiri, jangan dengar apa orang kata, karena mereka tidak berarti apa-apa, dan hanya Allah lah yang menjadi panutan kita. Jangan selalu menyalahkan dirimu sendiri Ra, jangan membenci dirimu sendiri, yang terpenting adalah bagaimana dirimu saat ini, tukas Nisa kemudian. Mendengar nasihat yang disampaikan oleh sahabatnya Mahira merasa sedikit lega. Nisa memang dikenal sangat dewasa, bahkan dia mampu mengurai dan memberi nasihat pada Mahira tanpa harus Mahira merasa terpojokkan. Sudah, kau ini Ra bikin aku melau aja, ini first meet kita loh, kok malah mewek, ucap Nisa gemas. Mahira pun hanya tertawa melihat sahabatnya yang berbicara seperti anak kecil. Kita ngobrolin yang lain aja yuk, ajak Nisa kemudian. Dengan menyeka air matanya yang sedari tadi mengalir, Mahira menganggukkan kepala, menyetujui permintaan sang sahabat. Setelahnya mereka saling berbincang masalah pekerjaan, orang tua, dan tempat-tempat indah yang telah keduanya rencanakan untuk dikunjungi bersama. Nis, jam-jam segini bukannya waktunya masak besar ya? Tanya Mahira. Nisa menganggukkan kepala, iya di dapur umum, untuk makan malam santri nanti, jawab Nisa. Oh ya siang tadi Abi panen ikan, kayaknya menu malam nanti pakai ikan Ra, kita bantu-bantu masak yuk, ajak Nisa pada sang sahabat. Mahira pun menganggukkan kepala, menyetujui ajakan Nisa dengan senang hati. Setelahnya dua sahabat tersebut berjalan menuju dapur umum untuk membantu juru masak dan beberapa santri mengolah makanan untuk makan malam. Selain justru masak dan para santriwati yang membantu, di dapur ada juga Umi Zahra yang ikut terjun dalam membuat makanan. Assalamualaikum Umi, Ira bantuin ya, ucap Mahira sopan pada sosok ibu sang sahabat. Waalaikumsalam, wah Umi senang sekali kalau ada yang bantuin, jawab Umi Zahra semangat. Banyak orang yang membantu, akan lebih cepat juga selesainya, tukas Nisa dengan senyuman manis di wajahnya. Karena panen ikan kali ini cukup melimpah, para santri pun kebagian jatah untuk ikut menikmatinya. Selain untuk dijual ikan-ikan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk tambahan lauk bagi para santri. Menu malam ini adalah oseng kangkung, tempe goreng, sambal terasi, kerupuk, dan ikan patin yang dipotong-potong setiap bagian. Sederhana memang, namun menu itu sangat nikmat kalau disantap bersama-sama. Tidak banyak masakan yang dibuat, namun masakan tersebut diolah dalam jumlah yang sangat banyak, mengingat banyaknya santri yang mondok di sana. Bahkan meski hanya 4 jenis makanan plus nasi yang dibuat, membutuhkan juru masak 5 orang, dan masih ditambah dengan para santri yang ikut membantu.
Setelahnya Ustadz Hamzah dibantu oleh 2 orang santri putra menuju dapur umum untuk mengantarkan ikan patin yang telah dibersihkan dan dipotong-potong, siap untuk diberi bumbu dan digoreng. Loh, ada Ira, ucap Ustadz Hamzah. Assalamualaikum Abi, iya Bi, Ira baru aja tadi datang, ucap Mahira dengan sopan. Waalaikumsalam, Abi sehat Ra? Tanya Ustadz Hamzah lagi. Alhamdulillah Bi, Abi sehat, tadi titip salam juga untuk Abi Hamzah, jawab Mahira. Setelah cukup beramah tamah dengan Mahira, Ustadz Hamzah kembali ke kolam untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai bersama para santri. Mengingat hari semakin sore, karena Bagda Asyar Ustadz Hamzah ada jadwal untuk mengajar para santri. Asteris. Meski dengan keadaan yang sangat kacau dengan tubuh yang penuh dengan lumpur, Dennis tetap semangat membantu para santri untuk memanen sisa ikan yang masih ada. Rasanya mereka tidak lelah sedikitpun meski harus memanen ikan dari beberapa kolam yang ada. Untuk jenis ikan nila memang perlu disortir, karena ukuran ikan yang tidak sama, jadi butuh waktu lebih lama untuk memanennya. Setelah semua ikan hasil panen hari ini ditimbang dan setelahnya dimasukkan dalam bak ikan oleh tengkulak, selanjutnya ikan akan dibawa menuju pasar. Dennis dan para santri pun bergegas meninggalkan kolam, menyisakan Ustadz Hamzah dan sang tengkulak untuk menyelesaikan pembayaran ikan hasil panen. Sementara itu Dennis membersihkan dirinya di bawah guyuran air dari selang yang langsung mengarah dari sumur air di belakang masjid. Segar sekali, gumam Dennis. Mas Dennis mah cakep aja, beda sama kita, burik, ucap salah seorang santri yang juga ikut membersihkan diri. Dennis hanya tersenyum mendengar ucapan para santri, dengan sesekali menyemprotkan selang ke arah santri dengan kencang. Yang burik mah elo ali, gue mah ganteng, jawab santri lainnya yang merasa tidak terima karena dilecehkan. Seketika obrolan receh mereka pun mengundang gelak tawa dari para santri. Mas Dennis, nanti makan malam kita bareng-bareng aja lagi, ajak salah satu santri. Menu hari ini mewah Mas, ada ikannya, ucap Ali yang merupakan salah satu santri juga. Benarkah? Jawab Dennis dengan senyum sumringah. Beneran, jawab para santri kompak. Oke, nanti Mas ikut antri lagi, jawab Dennis penuh semangat. Ada sedikit rasa yang membuat Dennis merasa tercubit, satu potong ikan saja sudah membuat mereka sangat bahagia dan bersyukur, sementara selama ini, dirinya selalu mendapat lebih, tak jarang Reza memberinya bonus double setiap bulannya. Itu pun Dennis merasa masih sering mengeluh. Dennis merasa sangat malu jika harus mengeluh lagi, sementara seperti ini saja orang lain sangat bahagia. Memangnya kalian gak dapat lauk protein ya tiap harinya? Tanya Dennis. Alhamdulillah dapat terus sih Mas Dennis, tapi seringnya telur juga sudah alhamdulillah banget Mas, kadang-kadang kita juga cuma sayur, tempe, dan tahu. Jawab para santri. Dennis pun tertegun mendengar jawaban para santri tersebut. Jangan heran Mas Dennis, itu sudah hal biasa bagi kami, jawab Ali. Dennis pun mengerutkan dahi.